Memasuki Wuku Watu Gunung, umat kita akan diwarnai kesehariannya dengan persiapan sebuah hari raya yang datangnya 210 hari sekali, yaitu Saraswati. Dalam berbagai pustaka serta wejangan mantra Veda, Saraswati dijelaskan sebagai salah satu manifestasi Ida Sang Hyang Widi sebagai menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu yang memberikan keutamaan pada setiap makhluk di dunia ini. Ilmu yang dikatakan di dalam niti sastra sebagai salah satu penyebab bersinarnya seorang individu secara keilmuan. Selain itu, ilmu yang juga menjadi teman yang paling setia dalam kehidupan manusia karena ilmulah yang selalu menjadi pengada eksistensi manusia di dunia ini. Bagaimanakah kepercayaan kita tentang munculnya perayaan Saraswati ini? Mari kita lihat dari mitologi Sang Watu Gunung Verikut ini. Berdasarkan epos, Sang Watu Gunung dipersonifikasikan sebagai karakter yang keras, memiliki kesaktian dan kekuatan yang tinggi, sehingga tidak satu pun bisa mengalahkannya dalam peperangan baik manusia dan konon oleh para dewa. Dalam kisah ini diceritakan Sang Watu Gunung adalah seorang putra raja dari kerajaan Sinta, dengan nama ratunya adalah Dewi Sinta. Pada suatu hari, Ratu Sinta sangat marah kepada Sang Watu Gunung, karena kenakalannya yang kemudian menyebabkan Sang Watu Gunung kemudian minggat dari rumah dan melakukan tapa semadi, hingga berlangsung cukup lama dan kemudian Batara Brahma turun memberikan penganugerahan kesaktian kepada Sang Watu Gunung. Karena kesaktiannya, Sang Watu Gunung mulai angkuh dengan merebut kekuasaan kepada para raja dan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Landap, Ukir, Kulantir, dan sampai ke 29 kerajaan lain termasuk Kerajaan Sinta. Sang Dewi Sinta sebagai Ratu Kerajaan Sinta, sama sekali tidak tahu kalau Sang Watu Gunung adalah anaknya sendiri, begitu pula sebaliknya Sang Watu Gunung tidak tahu kalau Dewi Sinta adalah ibunya. Atas ketidaktahuannya itu, terjadilah perkawinan di mana Sang Watu Gunung memperistri Dewi Sinta. Setelah berlangsung sekian lama, akhirnya Sang Dewi Sinta mengetahui keadaan yang sebenarnya dan betapa kagetnya dia atas kejadian itu. Mulailah Dewi Sinta mencari akal, agar bisa merubah keadaan tersebut. Diberitahukan kepada Sang Watu Gunung bahwa dirinya hamil dan ngidam. Dewi Sinta ngidam agar Sang Watu Gunung pergi ke Wisnu Loka untuk memperistri Batara Wisnu untuk jadi madunya. Keberadaan Sang Watu Gunung yang ingin memperistri Dewa Wisnu, akhirnya menimbulkan kemarahan Dewa Wisnu dan mencari cara agar bisa mengalahkan Sang Watu Gunung. Akhirnya Batara Wisnu bertandang ke Bagawan Sukra, memohon petunjuk bagaimana caranya mengalahkan Sang Watu Gunung. Kemudian Bagawan Sukra mengutus anaknya Bagawan Lumanglang, untuk mengetahui kelemahan Sang Watu Gunung. Akhirnya terkuaklah rahasia Sang Watu Gunung dan si laba-laba mengetahui kelemahan Sang Watu Gunung, yaitu kesaktian hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan Wisnu dalam wujud kurma kura-kura. Mengetahui akan kelemahan Sang Watu Gunung, kemudian Batara Wisnu menantang Sang Watu Gunung untuk perang tanding lagi dan akhirnya Sang Watu Gunung dapat dikalahkan oleh Batara Wisnu dalam wujud kurma. Pada hari Redite Kliwon Watu Gunung Sang Watu Gunung runtuh, dan sesaat sebelum badannya rubuh ke bumi Sang Watu Gunung memohon kepada Batara Wisnu, bila tubuhnya jatuh di lautan samudera, agar diberikan sinar matahari yang terik agar tidak kedinginan, dan bila tubuhnya jatuh di daratan agar diberikan hujan agar badannya tidak kekeringan dan kepanasan. Inilah yang kemudian menjadi kepercayaan beberapa masyarakat bahwa jika Watu Gunung runtuh ke samudera maka akan terjadi panas terik, dan sebaliknya jika jatuh di daratan akan terjadi hujan angin. Pada hari keesokannya, Soma Umanis Watu Gunung Sang Watu Gunung meninggal dunia, disebut dengan Soma Pamelastali atau Sandungatang atau Watu Gunung runtuh, dan tepat pada hari Anggara Pahing Watu Gunung mayat Sang Watu Gunung diseret-seret sehingga hari itu disebut Hari Pait Paidan. Pada hari Buddha Pon Watu Gunung, Sang Watu Gunung sempat siuman, sehingga disebut dengan Buddha Urip tetapi kemudian dibunuh lagi oleh Batara Wisnu. Oleh Sang Sapta Ersi, diuriplah kembali Sang Watu Gunung. Yang pertama oleh Bagawan Radite Sang Watu Gunung dihidupkan dengan japa mantranya sampai 5 kali baru bisa hidup. Namun kemudian dibunuh lagi oleh Batara Wisnu. Begitu selanjutnya Detiap dihidupkan oleh Bagawan Soma dengan japa mantranya sampai 3 kali, Bagawan Buddha dengan japa mantranya sebanyak 7 kali, Bagawan Urespadi mengucapkan japa mantranya sebanyak 8 kali, Sang Watu Gunung kembali hidup. Hari Urespati disebut dengan Hari Panek Tegan, namun kembali Sang Watu Gunung dibunuh oleh Batara Wisnu.
Pada akhirnya kemudian Batara Sukra pada hari Jumat, memohon kepada Batara Wisnu agar memberikan kesempatan kepada Sang Watu Gunung untuk hidup dan memperbaiki perbuatannya. Batara Wisnu sadar bahwa Sang Watu Gunung sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan dan memiliki kemampuan yang terbatas. Kemudian Bagawan Sukra mengucapkan japa mantranya dan akhirnya Sang Watu Gunung hidup lagi dan mulai saat itu kesombongan Sang Watu Gunung musnah. Keesokan harinya, tepatnya Sukra Kliwon Watu Gunung, Sang Watu Gunung mulai menyucikan dirinya, dan melaksanakan tapa, brata, yoga, samadhi, untuk memohon kepratnyanan kepada Sang Hyang Widi, yang kemudian hari itu disebut dengan pengeredanan. Karena keteguhannya Sang Watu Gunung melakukan tapa, keesokan harinya yaitu Saniscara Umanis Watu Gunung, dianugerahkan ilmu pengetahuan oleh Ida Sang Hyang Widi, maka sejak saat itu pada hari yang sama disebut dengan Hari Suci Saraswati. Mitologi ini memberikan kita nasihat bahwa sesakti-saktinya manusia pasti akan mampu ditaklukkan jika kesaktiannya itu berisikan adharma yaitu kesombongan dan keangkuhan. Saraswati mengingatkan kita untuk tetap rendah hati sebagai manusia walau dengan segala kelebihan, bukan rendah diri. Ilmu bukan serta-merta memberikan kekayaan, namun mampu memberikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik artinya, setata eling ring swadharma, yaitu apa yang menjadi kewajiban kita lakukanlah dengan baik serta bertanggung jawab. Jangan mempertimbangkan orang lain terhadap kita sendiri karena mereka belum tentu juga kebaikannya. Pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan bukan diukur dari sebanyak apa studinya, tetapi lebih daripada seberapa jauh kita melakukan sadhana dharma dengan baik di alam ini. Mari kita mengejar ilmu pengetahuan guna kehidupan kita yang lebih baik. Rahajeng Nyanggra Rahina Saraswati.